Apa kabar anak-anak? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat, semangat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, dan yang pasti semangat untuk belajar. Di sini saya akan menjelaskan materi matematika tentang persamaan linier satu variabel. Sebelumnya, saya akan mengingatkan lagi untuk mengisi daftar hadir dengan cara ketik nama kalian di kolom komentar dengan format nama spasi kelas. Absensi ini hanya berlaku 1 kali 24 jam, dihitung setelah link video ini dibagikan. Jika ada yang tidak mengisi daftar hadir, saya anggap tidak mengikuti pelajaran hari ini. Jadi, jangan lupa untuk mengisi daftar hadir. Sebelum kita masuk ke materi, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu supaya apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum saya menjelaskan materi hari ini, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran, yaitu setelah dan selama mengikuti pembelajaran, siswa diharapkan dapat memahami konsep persamaan linier satu variabel, menentukan kalimat terbuka dan tertutup, mengetahui bentuk persamaan linier satu variabel, dan juga mengubah kalimat menjadi bentuk suatu persamaan. Langsung saja kita pada materi pertama, yaitu bentuk persamaan linier satu variabel. Sebelum kita masuk pada pengertian apa itu persamaan linier satu variabel, kita harus mengetahui apa saja unsur-unsur yang ada di dalam persamaan linier satu variabel. Yang pertama, kita harus mengetahui apa itu kalimat pernyataan dan kalimat terbuka. Yang pertama, kalimat pernyataan. Pernyataan adalah kalimat yang dapat ditentukan benar atau salahnya. Jadi, kalimat ini bisa kita nilai kebenarannya. Contohnya yang pertama, Jakarta, ibu kota Indonesia. Kalimat ini bernilai benar karena memang benar adanya bahwa Jakarta ibu kota dari Indonesia. Yang kedua, hasil kali 2 dan 3 sama dengan hasil kali 3 dan 2. Kalimat ini juga bernilai benar karena salah satu sifat perkalian yaitu komutatif atau terjadi pertukaran tempat yang hasilnya akan bernilai sama. Yang ketiga yaitu semua bilangan prima adalah bilangan ganjil. Bilangan ini bernilai salah, terdapat 2 bilangan prima dan 2 bukan bilangan ganjil. Yang selanjutnya yaitu kalimat terbuka. Kalimat terbuka adalah kalimat yang belum diketahui nilai kebenarannya, benar atau salah, dan kalimat ini memuat variabel. Jadi kalimat terbuka ini kita tidak bisa mengetahui kalimat ini benar atau salah. Contohnya, P ditambah 5 sama dengan 12. Di sini kita tidak mengetahui apakah kalimat ini benar atau salah. Jika P diganti 7, maka kalimat ini bernilai benar. Sedangkan jika P diganti dengan bilangan 6, maka kalimat ini bernilai salah. Yang kedua, bilangan M dibagi 3 sama dengan 6. Kita juga tidak bisa mengetahui apakah kalimat ini bernilai benar atau salah, karena M tidak diketahui nilainya. Jika M diganti dengan bilangan 20, maka kalimat ini bernilai salah. Sedangkan
Jika M diganti dengan 18, maka kalimat ini bernilai benar. Setelah kita mengetahui apa itu kalimat pernyataan dan kalimat terbuka, kita akan langsung masuk ke pengertian persamaan linear satu variabel. Di sini kita akan bahas satu-satu. Yang pertama, persamaan. Persamaan adalah kalimat terbuka yang memiliki hubungan sama dengan. Yang kedua, kesamaan. Kesamaan adalah kalimat pernyataan yang memiliki hubungan sama dengan. Contohnya, 4 ditambah 5 sama dengan 2 ditambah 7. Jadi hasil dari 4 ditambah 5 sama dengan hasil dari 2 ditambah 7, yaitu sama-sama bernilai 9. Yang kedua, 9 dikurangi 3 sama dengan 2 dikali 3. Di sini operasi dua bilangan berbeda, yaitu yang pertama pengurangan dan perkalian, tetapi hasilnya bernilai sama, yaitu 6. Selanjutnya, persamaan linear. Persamaan linear adalah kalimat terbuka yang memiliki hubungan sama dengan dan variabelnya berpangkat 1. Contohnya, 2A ditambah 3 sama dengan 9. Di sini terdapat variabel yaitu A dan terdapat tanda hubung yaitu sama dengan. Yang kedua yaitu 65 dikurangi 4B sama dengan 45. Variabelnya yaitu B dan juga dihubungkan dengan tanda sama dengan. Dari pernyataan di atas dapat kita simpulkan bahwa persamaan linear satu variabel adalah persamaan linear yang masing-masing memiliki linear dan masing-masing memiliki satu variabel, yaitu misalnya A dan B, yang masing-masing variabelnya itu berpangkat 1. Sehingga dapat didapatkan bentuk umum dari persamaan linear satu variabel, yaitu AX ditambah B sama dengan 0 jika dan hanya jika nilai A tidak sama dengan 0, dengan A dan B itu adalah konstanta, sedangkan X adalah variabel. Di sini terdapat beberapa contoh persamaan linear satu variabel dan yang bukan persamaan linear satu variabel. Yang pertama, 2x ditambah 5 sama dengan 11. Ini adalah persamaan linear satu variabel karena variabelnya berpangkat 1. Yang kedua, x kuadrat ditambah 5x ditambah 6. Ini bukan persamaan linear satu variabel karena di sini x-nya berpangkat 2. Yang kedua, 4x ditambah y. Ini juga bukan persamaan linear satu variabel karena pada linear satu variabel hanya termuat satu variabel, sedangkan di sini ada 2 variabel, yaitu x dan y. Yang keempat, 3 ditambah 5 sama dengan 1 ditambah 7. Ini adalah bentuk persamaan yang nilai dari kedua ruas sama-sama bernilai 8. Supaya kalian lebih memahami konsep persamaan linear satu variabel, perhatikan contoh kalimat terbuka di bawah ini. Nah, kalimat-kalimat terbuka tersebut memiliki variabel. Kedua sisinya dihubungkan oleh tanda sama dengan atau pertidaksamaan, yaitu tanda kurang dari, tanda lebih dari, tanda kurang dari sama dengan, tanda lebih dari sama dengan. Dan juga kalimat tersebut dapat digolongkan sebagai berikut. Yang pertama, bentuk A, C, F, G, dan H merupakan persamaan linear satu variabel. Bisa kalian perhatikan. Yang kedua,
bentuk E merupakan persamaan linier dengan dua variabel. Jadi, bentuk ini bukan persamaan linier satu variabel, melainkan persamaan linier dua variabel yang nantinya akan kalian pelajari pada kelas 8. Yang ketiga, bentuk J. Bentuk ini merupakan persamaan kuadrat satu variabel karena di dalamnya termuat variabel yang ada pangkatnya. Yang keempat, bentuk B, D, dan I merupakan pertidaksamaan linier satu variabel karena kedua ruas dihubungkan oleh tanda pertidaksamaan. Selanjutnya yaitu menulis kalimat sebagai suatu bentuk persamaan. Untuk menulis kalimat sebagai suatu persamaan, kalian harus mencari kata kunci seperti adalah atau sama untuk menentukan letak tanda sama dengan. Perhatikan contoh berikut. Yang pertama, jumlah suatu bilangan n dan 7 adalah 15. Jadi di sini tanda hubungnya adalah, sehingga persamaannya karena tadi kalimatnya berbunyi jumlah, maka persamaannya n ditambah 7 sama dengan 15. Yang kedua yaitu selisih bilangan y adalah 3. Maka persamaannya y dikurangi 3 sama dengan 3. Yang ketiga, hasil kali bilangan G dan 5 sama dengan 40. Persamaannya sehingga 9 kali 5 sama dengan 40 atau juga bisa ditulis 5G sama dengan 40. Perhatikan contoh soal berikut supaya kalian lebih paham tentang kalimat pernyataan. Yang pertama, hasil kali dari 4 dan negatif 2 adalah negatif 8. Pernyataan ini bernilai benar karena memang benar hasil kali dari 4 dan negatif 2 adalah negatif 8. Yang kedua, terdapat 300 detik dalam 1 jam. Pernyataan ini bernilai salah karena dalam 1 jam terdapat 36.000 detik. Yang ketiga, 2 adalah bilangan prima terkecil dan merupakan bilangan genap. Pernyataan ini bernilai benar karena memang 2 adalah bilangan prima terkecil dan merupakan bilangan genap. Yang keempat, 12 kurang dari 14. Pernyataan ini bernilai benar. Yang kelima, dalam 1 minggu terdapat 160 jam. Pernyataan ini bernilai salah karena 1 minggu terdapat 7 hari dan 1 hari terdapat 24 jam, sehingga 24 dikali 7 adalah 168. Yang keenam, 16 adalah 2/3 dari 24. Pernyataan ini bernilai benar. Coba kalian hitung dan buktikan sendiri. Nomor 7, hasil 1 dikali dengan 0 adalah 1. Pernyataan ini bernilai salah karena bilangan apapun jika dikalikan 0 hasilnya akan 0. Selanjutnya, perhatikan contoh soal berikut. Di sini kalian akan memberi tanda cawang. Apakah pernyataan berikut persamaan linier satu variabel atau bukan? Yang pertama, 2x dikurangi 4 sama dengan 8. Pernyataan ini bernilai persamaan linier satu variabel. Yang kedua juga sama. Yang ketiga, pernyataan ini bukan bernilai persamaan linier satu variabel karena terdapat variabel yang bukan berpangkat 1. Nomor 4 merupakan persamaan linier satu variabel.
Nomor 5, bukan persamaan linear satu variabel. Karena terdapat dua variabel yaitu X dan Y. Untuk nomor 6 sampai 10 silakan kalian kerjakan dan beri alasan mengapa kalimat tersebut termasuk persamaan linear satu variabel atau bukan persamaan linear satu variabel. Nah, itu tadi materi yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Mudah bukan? Supaya kalian lebih memahaminya, jangan lupa untuk mengerjakan latihan soal. Cukup sekian dari saya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam saya menyampaikan materi hari ini. Semoga video ini dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.